Episode 65-66. Pernikahan kontrak Sang CEO. Setelah menerima laporan dari Papito, Andrew mengumpat dan mengebrak meja kerjanya dengan marah, hingga kertas-kertas yang berada di meja bertebaran di lantai. Gelas kopi bergelimpangan di atas karpet. Para pelayan di lantai bawah tampak terkejut dan menoleh ke atas, saling bertanya penyebab asal suara itu. Apa yang terjadi dengan tuan mereka? Hanya seorang pelayan yang diam-diam tersenyum sinis. Butler John segera buru-buru naik ke atas dan masuk dalam ruang kerja Andrew. Dia melihat kondisi meja Andrew yang berantakan sementara kopi yang disajikan sudah jatuh di lantai. Perlahan dia membereskan kekacauan yang terjadi. Semua dia lakukan sendiri tanpa memanggil pelayan lain. Wajah Andrew tampak menghitam. Gerahamnya bergemelatuk menahan amarah. Dengan berkacak pinggang dia menelpon seseorang, dan tampak tidak sabar menanti jawaban dari balik smartphone-nya. Sambil menunggu berkali-kali dia menghantam sofa. Terdengar suara dari balik smartphone, "Aku sudah tahu Andrew." Suara Brian yang sudah menduga alasan Andrew menghubunginya. "Aku sedang meluncur ke sana saat ini," ujar Brian lagi sebelum Andrew sempat mengatakan apapun. "Cepatlah. Jangan sampai Rahel merusak segalanya." "Sial. Kenapa dia berani sekali mengacau?" kata Andrew dengan geram. "Cepat atau lambat saat ini akan tiba. Kau harus mempersiapkan dirimu," kata Brian mengingatkan Andrew. "Tapi aku tidak menginginkan dia mengetahui dengan cara seperti ini," jawab Andrew dengan geram. "Aku mengerti. Tenanglah, supirku sudah mengendarai mobil dengan kecepatan maksimal," ujar Brian berusaha menenangkan Andrew. "Jangan biarkan wanita itu membuat kekacauan lebih banyak. Dan jangan sampai kehilangan Diana. Aku takut dia kabur lagi," perintah Andrew. "Aku akan segera menyusul." Klik. Andrew mematikan sambungan dan menghantam dinding ruangan dengan sangat keras, hingga darah bercucuran. Kemudian ia menoleh pada Butler John yang sedang membereskan ruangan. "Butler John, siapkan mobil, aku akan keluar." "Baik tuan." Butler John segera turun dan melalui interkom rumah dia menghubungi rumah keamanan, memerintahkan mereka untuk mempersiapkan supir dan pengawal untuk Andrew. Butler John terlalu khawatir apabila Andrew mengendarai kendaraannya sendiri, apalagi dengan kondisi hatinya yang sedang sangat buruk. Segera setelah itu, dia menahan Andrew yang hendak pergi tanpa menghiraukan tangannya yang terluka. "Anda harus mengobati luka di tangan terlebih dahulu. Jangan membuat Nyonya Diana semakin khawatir." Awalnya Andrew hendak mengacuhkannya, tapi ketika Butler John menggunakan nama Diana sebagai alasan, dia menurut. Dengan cekatan Butler John membasuh luka, mengoleskan obat dan membungkusnya dengan perban. "Tuan, bawa Nyonya Diana kembali dengan selamat," pesan Butler John ketika dia sudah selesai mengobati luka tuannya. Andrew memandang Butler John dengan sedih. Mobil Andrew melaju kencang. Perlu waktu lebih dari 1 jam dari mansion menuju kondominium. Dan saat ini dia hanya dapat mengepalkan tangan menahan amarah. Di kondominium, Rahel sudah berada di dalam lift yang mengantarnya ke lantai 17. Pintu lift terbuka, tampak pengawal sudah menghadang di depan pintu. "Minggir kau!" bentak Rahel. "Anda sebaiknya pergi, Nyonya." Suara pengawal itu terdengar mengintimidasi. "Kau pikir aku takut denganmu? Banyak CCTV di tempat ini, kau tidak bisa sembarangan berbuat kasar padaku," ejek Rahel dengan sinis. "Benar. Tapi saya bisa mengatakan Anda sudah mengganggu kenyamanan Nyonya saya," jawab pengawal. Rahel merasa geram, mendengar sanggahan dari pengawal yang masih saja menghalangi pintu masuk. "Biarkan dia masuk." Suara Diana terdengar lantang dari dalam. Pengawal itu masih tidak bergerak, dan tetap menghalangi pintu, membuat Rahel tidak dapat masuk dan Diana tidak bisa keluar.
Kau menuruti perkataanku untuk tidak menutup pintu tapi kau tidak mau menyingkir. Desis Diana geram pada pengawal di hadapannya. Katakan apa maumu. Diana berbicara dari dalam. Dia sudah tidak peduli dengan keributan yang bakal terjadi. Lantai ini hanya ada 3 kondominium dan di sebelahnya adalah Grisela sedangkan sisi satunya jarang ditempati. Menyingkirlah dari Andrew. Kata Rahel dengan lantang. Kenapa aku yang harus menyingkir? Suara Diana terdengar sinis. Karena Andrew adalah milikku. Sahut Rahel dengan kasar. Kalau dia milikmu, kenapa dia selalu berada di sisiku bertahun-tahun? Jawab Diana dengan nada mencemooh. Dia sudah merasa kesal sekali, dengan ucapan setiap wanita yang selalu mengatakan Andrew adalah milik mereka dan menghina dirinya. Meskipun Diana tahu dia tidak secantik dan sekaya mereka, tapi dirinya tetap punya harga diri dan perasaan muak setiap kali mereka menyepelekannya. Karena kau mengacaukannya wanita sialan. Kau tahu kau hanya wanita simpanan. Sahut Rahel dengan lantang. Satu tangan Rahel menuju ke arah Diana dan satunya lagi sedang menenteng tas Hermes. Lebih dari 10 tahun aku bersama dia. Bahkan keluarga kami sudah saling mengenal. Sambung Rahel dengan mata yang berkobar. Diana tidak percaya dengan pendengarannya. Meskipun dia bersama Andrew selama 3 tahun tapi tidak pernah sekalipun Andrew pergi jauh tanpa dirinya. Andrew selalu kembali di sisinya setiap malam. Dan dia selalu mendampingi Andrew di setiap perjalanan bisnis. Setiap hari mereka selalu bersama. Bagaimana mungkin dirinya hanya sekedar wanita simpanan? Bagaimana mungkin bila memang benar wanita itu adalah istri Andrew? Kata-kata lain yang mengusiknya adalah keluarga. Selama ini meskipun dirinya selalu bersama Andrew, tapi tidak pernah sekalipun Andrew mengajak dia menemui keluarga Andrew. Kata-kata wanita itu begitu menusuk hatinya. Aku tidak percaya. Desis Diana dengan geram. Hei, cek-cek. Kau belum mengerti juga ya. Suara Rahel tidak kalah geram. Dia berdecak menghina. Nyonya sebaiknya Anda pergi sekarang sebelum saya berbuat kasar. Kata pengawal itu kepada Rahel dengan suara bariton kasarnya. Rahel tidak menghiraukan perkataan pengawal tersebut, dia melanjutkan perkataannya. Kau tahu dia suamiku. Suamiku. Ujar Rahel dengan lantang. Perkataan Rahel bagaikan suara geledek di telinga Diana. Matanya terbelalak, badannya bergetar, wajahnya memerah menahan emosi. Apa yang kau katakan? Kau bohong. Jawab Diana tidak percaya. Mungkin ini adalah suatu kebohongan lain dari wanita di hadapannya. Aku istrinya. Kami sudah sah menikah secara hukum. Ejek Rahel dengan wajah penuh kemenangan. Tapi itu tidak mungkin. Desis Diana tidak percaya. Itu kenyataan. Kau yang perusak rumah tangga orang, tahu. Kenapa baru sekarang kau mengatakannya padaku? Tanya Diana masih tidak percaya. Aku pernah mengejarmu hingga ke Vatikan, dan mencoba memberitahumu secara baik-baik. Tapi kau terlalu bodoh. Jawab Rahel dengan sinis. Nyonya sudah cukup Anda berbicara. Sekarang juga Anda harus pergi. Pengawal itu mulai maju dan dengan tubuhnya yang besar dia menghimpit Rahel hingga terpojok dan mundur dengan teratur. Aku tidak percaya, bahkan dirimu tidak menggunakan cincin perkawinan. Dan tidak satupun berita yang mengatakan Andrew sudah menikah. Setelah Diana melirik ke jari tangan Rahel, dia tidak melihat adanya cincin yang menyerupai cincin pernikahan, maupun pertunangan membuat dirinya menjadi semakin yakin perkataan Rahel hanya tipuan. Kau, suara Rahel tercekat. Detail yang dia lupakan. Pernikahan mereka meskipun tercatat secara hukum, tapi tidak ada cincin pernikahan tidak pernah dipublikasikan. Pernikahan mereka hanya sekedar bisnis. Ikatan untuk menyimpan rahasia dan aib. Kemudian dia teringat sesuatu, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah dia lipat-lipat tak beraturan. Dia melemparkan amplop itu pada Diana keras-keras.
Itu buktinya. Kalau aku bukan istri sah kenapa dia harus mengajukan perceraian? Diana menangkap amplop itu dengan perasaan yang sukar dijabarkan. Dengan tangan bergetar dia membuka amplop tersebut dan di sana tertulis. Tubuh Diana bergetar hebat, wajahnya terasa panas, kepalanya menjadi berputar dan air mata mulai bercucuran. Dia terisak dalam diam. Gerahamnya bergemelatuk. Tidak mungkin. Suaranya sudah melemah dan tubuhnya limbung, hampir jatuh tapi tertahan oleh meja kecil di dekat pintu. Nyonya Anda tidak apa-apa. Pengawal tersebut langsung bergerak cepat dan menghampiri Diana. Dia tidak berani menyentuh Diana karena wanita itu masih bisa bertahan. Penampilan Diana terlihat kacau dan pengawal tersebut merasa bersalah. Rahel yang melihat pengawal tersebut melesat ke arah Diana segera mengikutinya. Ia tersenyum puas penuh kemenangan, melihat keadaan Diana yang tampak hancur. Saat itu dia mendengar pintu lift terbuka, dan dia tahu keberadaannya akan tidak nyaman lagi, oleh sebab itu Rahel masuk ke dalam ruangan dan menyelipkan sesuatu ke tangan Diana. Kau tahu kenyataannya sekarang, bukan? Tinggalkan Andrew sekarang juga. Pergilah ke negaramu, kembalilah ke habitatmu. Bisik Rahel dengan sinis di telinga Diana. Diana terdiam dan menatap Rahel dengan nanar. Pandangan matanya menjadi kabur karena banyaknya air mata yang bercucuran. Apa yang sudah kau lakukan Rahel? Brian sudah datang, dia langsung menghampiri Diana dan membawa gadis itu duduk di sofa. Diambilnya surat dan amplop dari tangan Diana. Kau tidak apa-apa kakak ipar? Tanya Brian dengan penuh rasa iba. Diana tidak menjawab, dirinya masih kacau. Serangan dari Rache. Benar-benar telak. Kakak ipar. Cih. Akulah kakak iparmu. Ucap Rahel dengan sinis. Aku tidak pernah mengakui kau sebagai kakak ipar. Pergilah. Dan segera tanda tangani surat ini. Brian mengambil surat cerai dari tangan Diana dan menyodorkannya kepada Rahel. Kau bermimpi. Aku sudah puas melakukan apa yang sudah semestinya. Dia sudah tahu kebenarannya. Biar Andrew merasakan kepedihanku. Ujar Rahel dengan sinis dan melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan menuju ke lift. Episode 66. Kakak ipar tenanglah. Jangan kau pedulikan kata-kata wanita itu. Brian berusaha menenangkan Diana yang masih terisak. Semua usaha tampaknya sia-sia. Gadis itu tetap duduk sambil memeluk kedua kakinya. Bahunya berguncang seiring dengan isak tangis yang tiada henti. Brian hanya dapat berdiri mematung dengan kedua tangan yang terkepal. Awalnya dia mengira kalau Diana tidak jauh berbeda dengan wanita-wanita liar, sekali pakai yang mengelilingi Andrew. Tapi kenyataannya bagaimana gadis ini mampu merubah sifat Andrew tanpa memanfaatkan kekayaan, bagaimana dia merawat dan mendampingi, serta bagaimana dia memberikan sebuah keluarga bagi Andrew, membuat Brian mengakui dia sebagai kakak ipar dan berjanji akan segenap hati melindungi Diana. Dia hanya dapat menahan geram saat ini. Kedatangannya terlambat. Brian menoleh dan kemudian menghampiri pengawal yang berdiri di dekat pintu. Dengan kesal dia melampiaskan amarahnya. Plak, buk. Tamparan di wajah dan tinju di perut bersarang pada pengawal yang tampaknya telah siap menerima hukuman. Pengawal itu terhuyung kemudian jatuh berlutut. Dia menyeka darah yang mengalir di bibirnya. Gerakan dari Diana membuat Brian menghentikan aksinya. Dia menoleh dan melihat bagaimana gadis itu berjalan, dengan setengah terhuyung sambil mengguma mencari sesuatu. Kakak ipar, tenanglah. Apa yang kau cari? Tanya Brian yang segera menghampiri Diana. Di mana? Tanya Diana di sela-sela isak tangisnya. Apa yang kau cari kakak ipar? Di mana surat itu? Tanya Diana sambil mencari ke seluruh ruangan. Surat? Di mana surat cerai itu? Dengan pandangan kabur, oleh air mata dan pikiran yang kalut dia tidak dapat melihat surat yang dicarinya tergeletak di atas sofa. Untuk apa kakak ipar? Brian memungut surat cerai yang ditinggalkan Rahel dan menyembunyikan di balik punggungnya.
Berikan padaku Brian. Diana nampaknya melihat bagaimana Brian berusaha menyembunyikan surat cerai itu. Untuk apa kakak? Berikan padaku. Diana berteriak histeris. Brian tersentak kaget mendengar kekuatan suara gadis tersebut. Dia dengan terpaksa memberikan surat cerai yang sudah kumal tersebut kepada Diana. Diana menerima surat tersebut dengan tangan gemetaran. Dia ingin sekali lagi memastikan isi surat tersebut. Tangannya bergetar dan pandangan matanya mulai kabur karena banyaknya air mata yang mengalir. Dia baca lagi surat cerai itu berulang-ulang dengan dada yang sesak. Dia ingin memastikan kembali nama-nama yang tertera di surat itu. Pintu terbuka. Andrew masuk dengan raut wajah tegang yang menghitam. Dia diam tercekat di dekat pintu, melihat bagaimana kekasih hatinya memegang sebuah surat sambil berlinangan air mata. Tepat saat Andrew melangkah maju, Brian memberi isyarat kepada para pengawal untuk pindah ke dapur bersama dirinya. Brian berlalu sambil menepuk pundak Andrew. Kedua orang tersebut memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalah mereka. Diana sayang. Suara Andrew lirih sambil tangannya merengkuh pundak Diana. Gadis itu menangis keras dalam pelukannya. Andrew memeluk dengan erat sambil menciumi rambut wanita yang sangat dia cintai itu. Sayang adegan itu tidak berlangsung lama karena Diana mendorongnya dengan keras dan mengacungkan surat yang dia genggam. Apa ini Andrew? Apa ini? Andrew terdiam. Dia memandang surat cerai di tangan Diana dengan mata nanar. Jangan diam Andrew. Katakan apa ini? Kenapa namamu ada di sini? Diana berteriak histeris sambil menguncangkan surat di tangannya. Dia memandang Andrew dengan amarah yang bergejolak. Kenapa kau diam saja? Hah? Katakan. Katakan kalau ini semua bohong. Katakan ini adalah tipuan. Diana memukulkan surat cerai itu ke dada Andrew. Maafkan aku. Ucap Andrew lirih. Kenapa kau lakukan ini padaku? Tanya Diana di sela isak tangisnya yang pecah. Dia menjatuhkan dirinya di sofa, lututnya terlalu lemah untuk berdiri lebih lama. Katakan kenapa kau membuatku menjadi wanita yang memalukan. Kenapa kau menghinaku dan menjadikanku wanita simpanan? Kenapa kau membiarkanku mengira kalau kau adalah milikku? Suara Diana tidak lagi histeris. Dia menekan emosinya dan meluapkan semua pertanyaan yang menyesakkan dadanya. Kau membuatku hidup dalam mimpi. Semuanya palsu. Palsu. Lanjut Diana di sela-sela sesegukannya. Tidak sayang. Kau adalah wanitaku. Semua ini nyata. Aku adalah milikmu. Ujar Andrew lembut berusaha meyakinkan Diana. Dia duduk di sisi gadis yang amat sangat terguncang itu. Kau membuatku menjadi wanita ketiga Andrew. Aku wanita memalukan. Aku merebut suami orang. Aku penghancur rumah tangga. Diana terisak sambil meremas rambut panjangnya. Tidak. Dengarkan aku sayang bukan seperti itu. Kau adalah satu-satunya wanita dalam hidupku. Kau tidak menghancurkan apapun. Kau yang membentuk diriku. Andrew berusaha menenangkan diri Diana dan dia kembali memeluk gadis itu dengan erat membenamkan wajah Diana di dadanya. Aku mohon lepaskan aku. Tinggalkan aku sendiri. Suaranya serak. Tampak Diana tidak lagi mempunyai kekuatan untuk memberontak dan berteriak. Tubuhnya lemas, jiwanya masih tergoncang dengan kenyataan yang baru saja ia alami. Matanya sudah bengkak karena air mata yang tak bisa ia bendung lagi. Mengalir deras tanpa henti. Pikirannya kalut. Tubuh kecilnya menggigil menahan luapan emosi. Dengan sisa kekuatannya, ia meronta dari pelukan Andrew. Dia berusaha mendorong tubuh Andrew yang memeluknya erat membuatnya menjauh. Jauh sejauh-jauhnya. Dia gigit dada Andrew yang bidang, terasa keras karena semua bagian tubuhnya adalah otot-otot yang terbentuk. Saat ini Diana marah pada dirinya sendiri, karena bahkan dia masih tidak tega untuk melukai Andrew padahal pria ini sudah menipunya. Dia membohonginya dan menjadikannya pecundang. Maafkan aku gadis kecil,
maafkan aku. Suara Andrew terdengar serak. Dia membiarkan Diana menggigit dan memukul dadanya. Dia biarkan gadis itu meluapkan amarahnya. Penipu. Lirih suara Diana yang masih marah. Tubuhnya sudah mulai lemas dan dia jatuh tertidur dengan air mata yang berlinang. Andrew memandang gadis dalam pelukannya. Dia mengusap air mata yang masih mengalir di wajah Diana dengan sapu tangan. Dia mencium kening gadis itu penuh kasih sayang. Air mata menetes di pipi Andrew. Hatinya ikut merasa sakit dan sedih melihat bagaimana gadis yang dia cintai ini terguncang dan histeris. Hal ini memang pasti akan terjadi. Hari inilah hari yang selalu dia takuti. Dia takut melihat Diana menangis dan terguncang. Dia takut gadis ini akan meninggalkannya dan dirinya kembali hidup dalam kegelapan. Dia takut kehilangan cahaya hidupnya. Maafkan aku gadis kecilku. Maafkan aku telah membuatmu menangis. Kau harus tahu, kaulah segalanya bagiku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Andrew terisak sambil tetap memeluk Diana yang terlelap dalam pelukannya. Air matanya mengalir dengan deras pula. Pria gagah nan tampan ini, CEO sebuah perusahaan besar yang memiliki segalanya menangis seperti seorang anak kecil yang ketakutan. Tanpa dia ketahui, air mata Diana menetes lagi perlahan. Ternyata gadis itu tidak sepenuhnya terlelap. Otaknya masih berputar, batinnya masih menjerit, hanya raganya yang sudah terlalu lelah. Andrew kemudian mengangkat tubuh Diana menuju ke kamar. Dia baringkan gadis itu lalu melepaskan sepatu juga mengambil surat cerai yang mulai kumal. Andrew menyelimuti tubuh Diana dan mengecup kening gadis itu. Kemudian dia melangkah menuju kamar mandi dan membasuh wajahnya. Sesaat kemudian dia keluar mencari Brian. Di bagian belakang kondominiumnya dia melihat pengawal yang mendampingi Diana berlutut. Ada sisa darah kering di sudut bibirnya. Brian yang melihat kedatangan Andrew bertanya, bagaimana kau akan menghukum pengawal ini? Andrew memandang pengawal itu. Ingin rasanya dia meluapkan kekesalan harinya, dengan menghajar pengawal itu sampai tidak dapat berjalan. Tapi dia tahu, Diana akan semakin membencinya jika mengetahui hal tersebut. Andrew diam sesaat dan kemudian bertanya, siapa namamu? Pengawal tersebut dengan masih tertunduk menjawab, Greg Tuan. Kau tahu Greg? Nyonya Diana adalah wanita yang sangat berharga bagiku. Dan kau tahu seberapa besar kebaikan hatinya? Tanya Andrew lagi. Iya Tuan. Pengawal itu mengakui dengan segenap hatinya, kalau nyonya muda yang dipercayakan padanya, memang berbeda dengan wanita konglomerat, ataupun wanita sosialita lainnya yang sombong dan angkuh sekaligus semena-mena. Cara nyonya satu ini marah dan menghukumnya begitu unik. Sekarang kau harus berjanji untuk menjaganya dengan segenap jiwa ragamu. Iya Tuan. Saya bersumpah akan lebih melindungi nyonya Diana dengan taruhan nyawa saya. Sumpah pengawal yang bernama Greg tersebut. Brian terkejut melihat bagaimana Andrew menangani pengawal tersebut. Andrew benar-benar berubah hanya karena cinta. Benarkah kekuatan cinta sebesar itu? Brian, urus Rahel dan buat surat cerai yang baru. Aku tidak akan memberinya sepeser pun. Dia sudah melebihi batas kesabaranku. Kata-kata Andrew terdengar penuh amarah ketika menyebutkan nama Rahel. Dan satu lagi. Nani Maria pengasuh Konrad, dia memiliki informasi penting yang akan membuatmu terkejut. Apa yang dia katakan akan dapat membuat Rahel menandatangani surat cerai. Temui Nani dan selidiki kebenarannya. Perintah Andrew. Sementara itu di dalam kamar. Diana tidak dapat sepenuhnya terlelap. Kata-kata Andrew yang mengatakan aku mencintaimu terngiang-ngiang di telinganya. Kata-kata itu mungkin akan terdengar indah ketika mereka berada di suasana yang berbeda. Saat ini kalimat aku mencintaimu terdengar begitu menyakitkan hatinya. Palsu. Bagaimana orang memandang wanita ketiga? Seberapa baik, anggun dan mulia seorang wanita ketiga,
dia tak lebih dari seorang penghancur rumah tangga. Wanita yang pantas dihina dan dimaki. Wanita yang pantas diarak di jalan raya. Perasaan itu menghantuinya. Apalagi ketika dia teringat kata-kata Rahel, kembalilah ke habitatmu. Wanita simpanan. Wanita penghancur rumah tangga. Dia kembali terisak. Tubuhnya kembali terguncang. Air mata lagi-lagi mengalir dengan deras. Kakak, kapan kau akan pulang? Ingatannya melayang pada pesan Wa dari Lia. Diana kemudian sontak berdiri, keluar dari kamar mengambil tasnya yang tergeletak di meja ruang tamu. Kemudian dia melangkah menuju pintu keluar dengan limbung dan pandangan yang kabur karena air mata. Mau kemana sayang? Andrew yang baru keluar dari dapur terkejut melihat Diana mengenakan sepatunya dan hendak keluar dari kondominium. Diana tidak menjawab, dengan tangan gemetar dia berusaha membuka pintu. Andrew menggenggam pegangan tangannya di pintu dan memandang Diana dengan penuh rasa bersalah. Hatinya ikut hancur melihat keadaan gadis itu. Aku mau pulang, katanya lirih. Andrew masih menggenggam tangan Diana. Kembalilah ke kamar, kita akan kembali besok. Bujuk Andrew, melihat keadaan Diana yang berapuh seperti ini dia sangat khawatir. Lepaskan aku. Biarkan aku pulang. Aku mau pulang. Diana kembali histeris. Suara Rahel dan Lia silih berganti bergaung dalam pikirannya membuat kepalanya sakit hingga akhirnya dia jatuh tak sadarkan diri. Sekian detik sebelum kesadarannya hilang, dia sempat mengatakan, "Aku mau pulang." Andrew segera menangkap tubuh Diana dan memeluk gadis itu. "Brian TTT." Teriaknya membahana mengejutkan setiap orang. Brian lari menghampiri dirinya dengan panik. Ada apa dengan dia Andrew? Ada apa dengan kakak ipar? Siapkan mobil, aku akan membawanya pulang ke mansion. Andrew mengangkat tubuh Diana dalam pelukannya. Dia membawa gadis itu keluar menuju lift ditemani pengawal yang menemaninya dari awal. Di depan pintu lift ia berpapasan dengan Grisela. Grisela terkejut melihat Andrew membopong Diana. Tapi ia tidak sempat mengatakan apapun karena pintu lift segera tertutup. Dia merasa khawatir, ketika dilihatnya Brian muncul dari pintu kondominium Diana, dengan seorang pengawal lain yang wajahnya telah bengkak, dia semakin heran. Brian, apa yang terjadi? Tanyanya panik. Brian hanya memandangnya dan berlalu tanpa kata-kata.